Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan, jika dirinya terpilih menjadi presiden akan memperbaiki pendataan masyarakat penerima bantuan sosial, Bansos. Ganjar menegaskan, Bansos jangan diakui punya presiden. Ya, Bansos itu kan untuk rakyat. Sudah dianggarkan, jadi bukan punya presiden, tegas Ganjar, kepada wartawan saat mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno di Rengas Dengklok, Jalan Perintis Kemerdekaan 33, Rengas Dengklok Utara, Karawang, Jumat, 15 Desember 2023. Bansos tersebut, lanjut Ganjar, adalah pemerintah yang memberikan kepada rakyat. Dari pemerintah, jadi sekali lagi jangan diakui milik presiden. Oleh karena itu, lanjut Ganjar, dirinya bersama Mahfud MD punya program, Satu Data Indonesia, yang nanti warga memiliki KTP Sakti, satu kartu terpadu Indonesia. KTP Sakti inilah akan digunakan sebagai pendataan penerimaan bantuan dari pemerintah. Data-data warga yang berhak menerima bantuan akan dimasukkan ke dalam chip KTP. Selain berfungsi sebagai database, KTP Sakti akan digunakan untuk urusan pelayanan publik, mulai dari pusat sampai ke daerah. Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka meminta kepada Ganjar, agar ke depan penyaluran bansos harus tepat sasaran. Anggota DPR RI tersebut berharap Ganjar jika terpilih, tidak mengakui bansos sebagai milik presiden. Janji ya kalau jadi presiden jangan diakui punya presiden loh mas bansosnya. Bansos bukan punya presiden, janji loh mas, kata Rieke saat pertemuan dengan buruh tani dan nelayan di Bekasi, Kamis, 14 Desember 2023. Ganjar mengunjungi rumah Rengas Dengklok yang menjadi saksi sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia di Rengas Dengklok. Diketahui, rumah Rengas Dengklok merupakan tempat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama, Soekarno dan Muhammad Hatta diasingkan oleh golongan muda. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi di rumah seorang petani keturunan Tionghoa bernama Jiao Kiesyong. Rumah Jiao Kiesyong terletak di Dusun Bojong, Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Jiao Kiesyong adalah petani yang tinggal di sekitar Sungai Citarum. Mengenakan kemeja putih, Ganjar datang ke rumah Rengas Dengklok tidak sendirian, ia didampingi oleh istrinya Siti Atiko. Dalam kesempatan itu, Ganjar meninjau kamar yang pernah digunakan oleh Presiden pertama RI yaitu Soekarno atau Bung Karno beserta Hatta pada 16 Agustus 1945 atau sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di ruangan kamar tersebut, nampak sebuah ranjang tua dari kayu jati serta ditutupi oleh kelambu berwarna transparan. Ada pula beberapa foto Soekarno yang terpajang di dinding di dalam kamar tersebut. Setelahnya, Ganjar pun juga menengok kamar Muhammad Hatta yang berada di seberang kamar dari Soekarno. Sama seperti saat masuk ke kamar Soekarno, di kamar Hatta ini Ganjar menengok yang ada di dalam ruangan. Di ruang tamu dipajang sejumlah foto Soekarno dan Kiesyong. Ditemui usai berkeliling rumah Rengas Dengklok, Ganjar mengaku sengaja untuk mengunjungi tempat bersejarah ini setelah mengelilingi Karawang untuk berkampanye sebagai capres. Karena sekali lagi di sekitar Karawang dan di sini ada tempat bersejarah Rengas Dengklok, saya kira semua tahulah, ucap Ganjar. Ganjar berkata, rumah Rengas Dengklok ini mempunyai makna penting dalam perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saat itu, Soekarno-Hatta diculik oleh sekelompok anak muda yang mendesak kemerdekaan Indonesia. Ini sejarah yang mesti dilihat, datanglah ke sini untuk tahu sejarah, beber Ganjar. Lebih jauh, dari kunjungan ke rumah Rengas Dengklok Ganjar mendapatkan sebuah garis besar yakni semangat kebersamaan untuk perjuangan yang harus selalu diutamakan. Mengingat kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh semua kelompok. Semangat kemandirian, semangat perjuangan tidak selalu memberi, tidak berharap untuk memberi. Kami bisa merebut, kami bisa lakukan sendiri dan kami tidak bisa didikte, kata Ganjar.